Sholawat beserta salamnya semoga tetap tertulangi tangan kepada kelompok tinggi jenderal di atas jenderal, masyarakat di atas masyarakat, provinsi di atas provinsi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabiin, atba'ut tabiin, ulama salaf, ulama holak, ulama jumhur, sampai sekarang kita semua yang ada di sini yang memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya tetap ada dalam syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Mukarram yang saya hormati, yaitu kepala sekolah yang sangat saya cintai, dewan-dewan guru yang saya banggakan, dan kalian-kalian kakak-kakak, adik-adik dan seperjuangan saya yang saya banggakan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang dicintai oleh Allah. Amin. Amin. Alhamdulillah tadi saya sangat terima kasih kepada MC Master of Ceremony karena mempersunting saya ada di sini. Karena saya sebenarnya bukan ahli pidato, bukan ahli ceramah, tapi saya bisa sedikit, bisa mundur sedikit. Dan kalau pidatonya terlalu lusuh di depan anak-anak seperjuangan seperti ini takkan masuk. Betul? Tetapi kalau kita dengan cinta, dengan rasa kasih sayang akan timbul. Betul? Kita timbulkan dengan rasa cinta. Rasa cinta. Seorang beri cinta. Merupakanlah virus-virus penting. Itu teman-teman. Hadirin, rekan-rekan seperjuangan dan para guru yang saya sangat hormati. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kepercayaan untuk kita merekrut atau menurut bahasa Sunda kita ngamumule buktos lahir Nabi Muhammad. Saya sangat bangga diri saya merasa terombang-ambing oleh Allah. Karena mohon maaf, untuk menemukan sekolah seperti begini sangat susah. Di zaman globalisasi seperti begini semuanya serba edan. Kenapa saya menyebutkan begitu? Sebab yang namanya dengan haram sekarang dihalalkan dulu. Yang halal diharamkan dulu. Mudah-mudahan itu tidak terletak dalam hati kita. Amin. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya akan membawakan tema insya Allah yang berjudul ulama sebagai pewaris para nabi. Yang disebut sebentar dulu, saya akan membahas dulu tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebelum dilahirkan sudah terpampang di tiang ahad. Bahkan sudah dekat dengan Allah. Bahkan Nabi Muhammad sudah ada dalam 4 kitab Allah. Orang kafir, orang Nasrani, serta seperti Aristoteles, serta seperti pendeta-pendeta, bukan tidak tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah dan Nabi terakhir. Tetapi mereka semuanya intinya terkena ombak-ambing yang tidak benar. Karena adanya identik dengan kitab Injil, kitab Zabur, kitab Toret dirubah, sehingga menjadi pemikiran-pemikiran yang tidak bermuara. Mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk orang-orang yang tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Saya sangat bangga dan terima kasih kepada OSIS, staf OSIS, bahkan kalau menurut saya satu kali lagi sangat bangga
sekolah ini setiap ada acara selalu mempartisipasi. Sungguh 100% mudah-mudahan sekolah ini tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada acara muhalaman, ketika ada acara mauludan, ketika ada acara peradaban dan puasa selalu disediakan. Saya sangat bangga di zaman sangat globalisasi ini, di zaman yang modern ini, banyaknya sekolah-sekolah yang melupakan tempat kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita lihat-lihat dan kita pikir-pikir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah lahir ke bumi, semuanya pada tahu. Setelah dia besar, bahkan mukjizatnya, bahkan karunia sangat banyak. Contoh sedikit, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditangkap oleh Abu Jahal, kalau kamu benar Nabi, kesayangan Allah, belahlah bulan. Ketika bulan diambil, dimasukkan dari tangan yang satu buntut kanan ke tangan sekitar ke kiri, diambil langsung disembunyikan. Kesini kan? Mungkin dari kejadian itu bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh akhlakul karimah yang sekarang susah dicari. Mudah-mudahan pemimpin kita yaitu Bapak Sekjen Jenderal Teroris kita yaitu Padanak Sudrajat dan Sudrajat, sekolah-sekolah mudah-mudahan termasuk pemimpin yang seperti akhlak Rasulullah SAW. Bukan saya menyuruh padanan, tetapi padanan orang tidur. Sampai saya berpikir, andai kala orang di pesantren ketika di sekolah bisa lagi memulaikan. Jadi saya maaf, bukan mentang-mentang saya di pesantren, saya sungguh ironis mendengarkan cerita ini. Orang pesantren dengan orang sekolah memang beda, tetapi orang pesantren ketika di sekolah jadi sekolah, ketika di pesantren jadi pesantren. Tetapi orang sekolah kenapa ketika ada orang pesantren selalu dihina? Itu yang sangat saya ironis. Saya ingin bukan mentang-mentang saya santri, bukan mentang-mentang saya di pesantren, tetapi mohon partisipasinya, dukungannya, pemeliharaan bukan pesantren benar. Ulama warasatul anbiya, kamu ulama sebagai pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya, ulama warasatul anbiya. Al ulama apa deh? Tidak harus nanti sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Dan para nabi tidak memberikan dinar atau dirham. Kalau dinarnya merupakan uang, berupa harta, tetapi para nabi mengirimkan ilmu dan ilmu itu untuk kita. Ketika yang mengambilnya, maka dirinya akan menjadi lebih bagus daripada orang lain. Mudah-mudahan di sini termasuk orang-orang yang menyukai dan meneladani tata krama dari seorang ulama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk menjadi seorang ulama tidaklah mudah. Seorang ulama dari kecil sampai besar banyaklah ujian. Dari kecil dia masuk SD, dari SD dia masuk dunia, dari dunia masuk SMP, SMP sampai pesantren, dan juga menjadi ulama itu tidaklah mudah. Menjadi PNS tidaklah mudah. Menjadi seorang jenderal tidaklah mudah. Menjadi seorang guru, bahkan menjadi seorang pengemis tidaklah mudah. Mudah-mudahan kita semua di sini tetap calon pengemis. Amin. Dan mudah-mudahan orang-orang yang suka membenci dan mencemoohkan tentang kelahirannya yang di sini,
Mudah-mudahan cepat pakai amin. Bukan mati secara jahat, tetapi hati yang dimatikan oleh Allah dan bisa berpartisipasi dengan diri. Amin. Saya Rasulullah SAW bersabda, ini untuk kalian semua yang tidak percaya dengan saya ini. Al-Jannatu hufat bil makarib wa naru hufat bisahwati. Surga yang orang masuk ke surga adalah, kalau menurut bahasa Sundanya, pagawean anu ka surga teh pagawean anu bisa turun. Ayeuna contohnya kita yang di sini tidak ada setengah-setengahnya saja. Yang lainnya mana? Begitu. Berarti kurangnya dari kemauan untuk mempartisipasikan dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi identiknya orang yang masuk surga itu hanyalah sedikit. Menurut keterangan yang masuk surga ketika ada yaumul kiamat ada 7.000 lelaki, 12.000 perempuan. Sungguh, subhanallah. Yang di sini semuanya berapa ribu? Ketika saya ke pasar di Topik Petang, di TV, makan di TV One, makan di